Siapa di sini yang baru tahu kalau Otto Hasibuan adalah pengacara tersangka kasus timah? Apapun bisa dikatakan tergantung siapa yang bayar. Kami mendesak Jaksa Agung segera periksa yang namanya transaksi penjualan komoditas timah. Oh, jadi mereka akan bercerai gitu maksudnya? Kalau aku lihat prediksiku ini akan bercerai. Sama sekali tak terlibat dalam kasus korupsi itu. Istri Regina Tau itu lantas memberikan bukti-bukti jika dirinya bukanlah seleb A yang terlibat kasus korupsi. Guys, kelanjutan kasus Harvey Mois, suami Sandra Dewi yang terlibat baru-baru ini korupsi hingga merugikan negara 271 triliun, dan juga ada beberapa nama artis yang terlibat. Dan benarkah juga ada pengacara kondang Indonesia yang ternyata berpihak menjadi lawyernya Harvey Mois, suami Sandra Dewi dan pelaku korupsi timah? Siapa di sini yang baru tahu kalau Otto Hasibuan adalah pengacara tersangka kasus timah, kasus korupsi senilai 270 triliun. Siapa di sini yang baru tahu? Waduh, bahaya. Otto Hasibuan resmi ditunjuk sebagai pengacara dari keluarga Sandra Dewi untuk membebaskan suaminya karena kasus korupsi. Dari beliau ini gue belajar kalau pengacara itu tidak boleh sepenuhnya omongannya kita percaya, karena segala opini ataupun pendapat yang beliau sampaikan itu tergantung siapa yang bayar. Paham kan maksudku? Apapun bisa dikatakan tergantung siapa yang bayar. Jadi segala sesuatu yang diucapkan beliau tidak boleh 100% dipercaya. Begitu juga ketika dia menjadi tim kuasa hukum 02. Nah, ya kan, terbukti. Guys, jadi abang ini tuh kayak ngerasa kecewa kenapa seorang pengacara atau lawyer yang mungkin juga telah senior dan juga pengacara hebat di Indonesia, Bapak Otto Hasibuan, ternyata berpihak dan menjadi lawyernya atau pengacaranya dari pelaku korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun. Kita tahu loh, Bapak ini adalah orang baik, orang yang bijaksana, orang yang membela masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan seperti itu. Tapi kenapa Bapak membela atau menjadi pengacaranya pelaku korupsi timah seperti itu? Jadi kekacauan abang ini lebih kurang seperti itu terhadap seorang Bapak Otto Hasibuan. Nah, dari situ dia menyimpulkan bahwasanya tidak bisa lagi kita sekarang percaya kepada pengacara karena uanglah yang berbicara. Kalau dia dibayar, ada uangnya, maka bisa saja dia beralih menjadi pendukung atau membela yang sudah jelas-jelas salah, merugikan negara hingga sampai 271 triliun. Inilah kekecewaan seorang masyarakat Indonesia karena Bapak Otto ternyata berpihak dan membela atau menjadi lawyernya Harvey Mois, suami Sandra Dewi yang terlibat kasus korupsi timah. Dan juga beralih kepada Sandra Dewi dan suaminya, dikabarkan ada ramalan dari seorang peramal hebat Indonesia, Hargomai, yang memberikan gambaran ramalannya bahwasanya Sandra Dewi dan suaminya apakah akan bercerai atau pisah dampak dari kasus korupsi timah yang telah membuat malu nama Sandra Dewi sebagai artis tanah air. Oh, jadi mereka akan bercerai itu maksudnya? Kalau aku lihat prediksiku ini akan bercerai. Secara bekerja secara profesional. Tapi saya mau nanya, tadi kan kamu bilang inisial RASD. Bukannya inisial itu juga sempat diucapkan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan ya? Kalau aku sih nggak pernah ya, nggak tahu ya. Aku cuma lihat sekilas dan nggak pernah baca, dan aku nggak pernah mau dengar karena kayaknya aku kalau ngerawang udah nggak asik lagi kalau udah denger duluan. Iya. Alhamdulillah aku sih tidak pernah menjiplak, tidak pernah apa, dan aku baru dengar kalau misalkan itu pernah disebut. Oke, berarti ini benar-benar pure dari kamu ya, karena kamu melihat siapa yang pernah menyebutkan inisial tersebut ya. Tapi ini juga Jadi guys, Hargomai meramalkan bahwasanya
ada inisial RA, SD juga. Terus juga dia memberikan gambaran bahwasanya prediksinya Sandra Dewi dan suaminya bakalan bercerai atau berpisah guys. Karena apa? Karena mungkin sudah viral banget berita ini dan juga banyak sekali netizen di Indonesia menyerang Sandra Dewi. Jadi yang menurutnya dia nggak ikut campur dan tidak tahu menahu atas kasus yang dilakukan suaminya, namun dia kena dampak, mungkin merasa malu, terus juga keluarganya kena dan lain-lain. Akhirnya menurut Hadgumai sesaat mereka akan berpisah dan akan digugat cerai seperti itu. Apakah benar ramalan dari Hadgumai? Kita tunggu saja kelanjutan berita-berita mengenai Sandra Dewi dan suaminya yang terlibat berhubungan dengan sang istri, di mana kita tahu bahwa dari media sosialnya Sandra Dewi itu memang tidak bisa kita temukan saat ini ya. Kita mau lihat juga ini ada hubungan dengan Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Salah satu bukti bahwasanya benar-benar diserbu atau diserang oleh netizen, bahkan sosial media, akun sosial media Sandra Dewi, baik itu Instagram maupun akun YouTube, hilang lenyap di telan bumi. Karena memang mungkin di-report oleh netizen yang tidak suka efek atau dampak dari viralnya kasus korupsi timah yang dilakukan oleh suaminya, merugikan negara sampai 270 triliunan guys. Jetnya itu kan itu diparkirkan dan dikonsolidasi dibisniskan di lapangan terbang Selatar di Singapura yang 20 km dari Changi. Panjang landasan 2,7 km dan lebar landasan 1,2 km dan sudah diterbangkan 270 kali untuk bisnis di atas angkasa, untuk bisnis-bisnis yang transaksi hitam. Berarti harusnya jetnya disita juga atau seperti apa Bang? Harusnya itu benar Kejaksaan Agung sudah membayar ke arah sana. Punya jet pribadi, masyarakat atau semua orang juga berharap kalau memang jet pribadi tersebut didapatkan atau diperoleh dari hasil korupsi, aliran dananya ya. Kalau emang dari hasil tersebut maka wajib disita seperti itu. Jadi karena apapun yang berhubungan yang menyangkut dengan korupsi atau aliran dana yang pernah dimakan, dibelikan ke barang, ke benda, harta, simpanan, tabungan, dan lain sebagainya, termasuk jet pribadi, jika itu adalah hasil dari korupsi juga, maka wajib disita. Dikabarkan jet pribadi Sandra Dewi dan suaminya itu parkirnya atau berada di Singapura guys. Jadi apakah sebentar lagi bakalan disita jet pribadinya? Dan juga sudah beredar rumor sih ya bakalan dimiskinkan dan semua aset bakal sesegera mungkin disita oleh Kejaksaan. Kami mendesak Kejaksaan Agung segera periksa yang namanya transaksi penjualan komoditas timah. Pokoknya kita berharap semoga diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, dimiskinkan, harta yang telah pernah dipakai, dinikmati, disita semuanya, diambil, diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan juga pelaku korupsi diberikan hukuman yang seberat-beratnya, yang seadil-adilnya, agar apa? Biar ada efek jerah dan tidak ada lagi korupsi yang terjadi di Indonesia. Ayu Dewi klarifikasi soal tudingan jadi artis A yang ikut terseret kasus korupsi timah. Ayu Dewi marah usai dirinya dituding dan dikait-kaitkan menjadi artis berinisial A yang diduga terseret kasus korupsi timah yang terlebih dahulu menyeret nama suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dituduh demikian, Ayu Dewi pun buka suara dan mengungkapkan kekesalannya di Instagram. Lewat akun Instagram pribadinya, Ayu Dewi memberi klarifikasi yang tegas. Ia mengaku sama sekali tak terlibat dalam kasus korupsi itu. Istri Regina Tau itu lantas memberikan bukti-bukti jika dirinya bukanlah seleb A yang terlibat kasus korupsi. Setidaknya ada 3 poin penting yang diberikan Ayu Dewi dalam unggahannya. Jadi guys, beredar juga ada inisial A yang terlibat dari kasus pencucian uang, mungkin aliran dana dari korupsi timah yang dilakukan oleh Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Dikabarkan ini masih berhubungan dengan jet pribadi tadi ya guys ya. Saat jet pribadi tersebut dibeli, nah ada MC gitu loh, ada MC peluncuran pesawat jet pribadi atau pemberian hadiah jet pribadi tersebut. Nah, kadang-kadang ada inisial A dan banyak netizen yang menuding inisial A tersebut adalah artis Ayu Dewi. Namun Ayu Dewi langsung menanggapi dan memberikan klarifikasi bahwasanya bukan dirinya lah MC dari peluncuran pesawat jet pribadi yang dimiliki oleh Harvey Muiz dan Sandra Dewi. Berikut cuitan
Ayu Dewi yang dituliskan di akun Instagramnya. Males banget nanggepin berita hoax, saya diam, tapi lama-lama kok saya berasa dimanfaatkan dengan judul clickbait. Saya nggak pernah nge-host atau nge-MC-in peluncuran pesawat jet pribadi, pemberian pesawat jet pribadi. Kedua, ulang tahun anak teman artis yang saya pernah MC-in itu hanya Rans dan Atta Aurel. Semuanya live di televisi atau YouTube mereka, jadi bisa dilihat semua orang. Yang ketiga, Ayu Dewi mengatakan sengaja saya nggak mau posting artikel media online yang taruh foto saya tanpa izin dan tulis judul berita hoax seenaknya, supaya mereka nggak dapat traffic dari berita fitnah yang membawa nama saya dalam unggahannya. Jadi langsung Ayu Dewi bukanlah MC atau host yang terlibat saat peluncuran jet pribadi hadiah dari Harvey Muiz. Jadi dia tidak terpaut dan tidak tersangkut ya guys atas kasus tersebut. Itulah klarifikasinya di akun Instagram resmi Ayu Dewi yang sudah centang biru. Oke, sebelum menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus Harvey Muiz yang dikabarkan juga ada nama artis yang terlibat, bahkan ada lagi 5 tersangka baru yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah bos Sriwijaya Air. Berikan komentar Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya harapan agar tidak ada lagi korupsi yang merajalela di Indonesia ini. Aku dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.